Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-63. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bahkan ketika sesuatu tidak kami mengerti, kami percaya rencana Tuhan indah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-60 sampai ayatnya yang ke-63. Saya bacakan buat kita semua. Begini firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang secara umum suka terjadi dalam kehidupan kita. Ketika tidak, ketika tidak berkenan dengan hati, ketika tidak sepertinya mendukung kita, ketika tidak seperti apa yang dalam pikiran kita, tidak mengenakan dalam diri kita, maka memang sering sekali kita meninggalkan, bahkan kita tidak setuju, atau seperti yang dialami oleh pengikut-pengikut Kristus. Ketika itu pengikut-pengikut Yesus, saya lebih suka memakainya pengikut, bukan kata murid-murid. Sebab banyak orang yang mengikut Yesus pada saat itu, ketika mendengarkan khotbah, ketika mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mereka tidak berterima. Dan mereka berucap di dalam hatinya dan mengeluarkannya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan keras yang mereka maksudkan adalah adanya sebuah keharusan memakan daging Kristus dan meminum darahnya. Sekali lagi, memakan darah Kristus dan meminum darahnya. Lalu, apa sebenarnya yang menguasai di dalam pikiran mereka? Sebenarnya yang menguasai di dalam pikiran mereka adalah bukanlah sulit untuk dimengerti, bukanlah sukar untuk dimengerti, melainkan sulit sekali untuk menerimanya. Johannes Calvin mengatakan kekerasan itu bukan terletak pada perkataan Yesus, melainkan ada sesuatu yang bercokol di dalam hati pendengarnya. Artinya apa? Sekali lagi, bukan persoalan perkataan itu, bukan persoalan sukar dimengerti atau sukar diterima, tapi ada hati yang dikuasai oleh pikiran dan keinginan sendiri. Saudaraku, firman Tuhan menuliskan, lalu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu mereka pergi dan tidak mengikut Tuhan Yesus. Lihatlah, Tuhan Yesus, Tuhanmu, mengetahui apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tuhan Yesus mengetahui apa yang berkecamuk, apa yang mereka sedang pergumulkan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Yesus Tuhan yang sejatinya dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita pikirkan, apa yang berkecamuk, apa yang ada di dalam hatimu. Makanya sebenarnya firman Tuhan juga ingin mengatakan kepada setiap kita, hati-hatilah di dalam berkata-kata dan juga di dalam memikirkan dan di dalam merancang sesuatu di dalam pikiran dan hatimu. Sebab Tuhanmu Yesus mengetahui itu semua dengan baik. Bahkan Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik di dalam keinginan, di dalam kehidupan kita seutuhnya. Lalu Tuhan mengatakan, lalu Tuhan bertanya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan lihatlah, firman Tuhan bahkan lebih dalam lagi mengatakannya. Apa itu? Bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Persoalan makan daging dan darah Kristus saja sudah membuat mereka gusar dan susah sekali untuk menerimanya. Ditambah lagi pertanyaan dan pernyataan Tuhan Yesus. Lalu kalau Anda melihat, kalau kamu melihat, aku kembali ke rumah Bapa di sorga, aku kembali ke sorga, aku naik ke sorga. Lalu apa lagi yang kau pikirkan? Lalu apa lagi yang akan membuatmu semakin bergumul? Lalu apa lagi? Mungkinkah masih mengingat juga atau masih mengikut juga? Atau lebih parah lagi untuk memahami siapa Yesus itu dalam kehidupan kita? Yesus bertanya pada saat itu. Dan mungkin juga menjadi pertanyaan yang sama bagi setiap kita. Lalu kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, apa yang kau rasakan? Kalau saya secara pribadi akan bersuka cita, akan mengucap syukur begitu luar biasa kepada Tuhan Yesus. Sebab nyatalah apa yang dinubuatkan tentangnya. Sebab nyatalah Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Yesus itu adalah pemilik sorga nyata itu. Makanya begitu luar biasa ketika Yohanes 14 ayat 1-2 itu mengatakannya. Aku pergi ke rumah Bapakku di sorga untuk menyediakan tempat bagimu di sana. Artinya apa? Kalau Yesus mau naik ke sorga, kalau Yesus terangkat ke sorga, itu mengatakan bahwa setiap kita percaya beriman akan kenaikan, akan kebangkitan, akan kematian, memampukan setiap kita juga untuk memiliki sorga itu dan berada bersama dengan Yesus di sorga nyata itu. Makanya sebagai murid, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia pun naik ke sorga. Sebab janjinya juga akan memberikan Roh Kudus menjadi kuat setiap kita, mengajar kita, menemani kita, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus pergi terangkat ke sorga, sebab di sanalah tempatnya yang sesungguhnya. Sebab dialah pemilik dan penguasa sorga itu sendiri. Maka jangan goncang lagi imanmu, tapi percayalah. Tapi tetaplah berada di dalam kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah meninggalkannya. Jangan pernah mengundurkan diri. Jangan pernah bahkan lari dari iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Mungkin tidak engkau mengerti, mungkin tidak engkau pahami. Tapi lari bukanlah menjadi solusinya. Tapi meninggalkan Tuhan bukanlah menjadi jawabannya. Tapi ketika hatimu susah untuk memahami, susah untuk menerimanya, jangan bersungut-sungut. Sebab kalaulah kita sama, kalaulah kita bisa memahami semua karya Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan kita mampu memahami apa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, lalu apa bedanya kita dengan Tuhan? Jangan sampai kata orang sana nanti ya sudah kau saja jadi Tuhan, jangan Tuhan Yesus. Saudaraku, ikutlah Tuhan Yesus itu. Tetaplah setia beriman kepadanya. Jangan seperti pengikut-pengikut Tuhan Yesus ketika itu. Mengikut Yesus hanya karena sebuah mujizat. Mengikut Tuhan Yesus hanya karena menginginkan sebuah kenikmatan. Mengikut Yesus hanya ingin menyenangkan hati dan pikirannya saja. Yang menina bobokan itu saja yang dia mau. Padahal fungsi firman Tuhan
juga mengkritisi, juga mengajar, juga menjadi sebuah kekuatan untuk mengoreksi kehidupan kita. Maka tetaplah ikut Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada, biarlah itu menjadi kuat setiap kita. Sebab hanya kehidupan yang memakan tubuh dan darah Kristuslah yang memampukan kita, yang menempatkan kita untuk surga nyata dalam kehidupan kita. Lihatlah firman Tuhan di ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tidak ada daging di sana. Sebab daging ini akan kembali kepada debu, seperti kata kitab pengkhotbah ini. Maka tubuh ini, daging ini kembali kepada tanah, kembali menjadi debu, rohnya kembali kepada penciptanya. Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya, roh yang sesungguhnya adalah ketika tubuh dan darah Kristus menguasai, menyatu di dalam dirimu. Maka kalaupun sukar untuk dimengerti, sekali lagi, kalaupun sukar untuk memahaminya, berbalik, meninggalkan Tuhan, bukanlah solusinya. Tapi tetaplah setia dan meminta pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan mau. Kalau sungut-sungutmu yang engkau andalkan, kalau gerutumu yang engkau andalkan, itu justru akan membuatmu bingung. Itu justru akan membuatmu lebih lagi di dalam ketidakmengertian. Yang terbaik adalah ikut Yesus dalam segala situasi kehidupan, bukan karena hanya ingin menina-bobokkan. Maka saudaraku di dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi buat kita pada saat ini? Saya buat seperti ini, ada 4. Yang pertama, kalau semua bisa kita pikirkan dan kita pahami karya dan kehebatan Tuhan serta rencananya, percayalah dia bukan Tuhan, tapi dia sama seperti kita. Yang kedua, menyatulah dengan daging dan darah Kristus. Sebab di sanalah ada kebangkitan dan kenaikan ke surga itu. Hanya tubuh dan darah Kristus yang menguasai kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, jangan keraskan hati dan pikiranmu. Hanya karena sesuatu itu tidak bisa engkau terima dan terjemahkan dengan baik. Sebab iman sangat berbeda dengan pikiranmu. Masih ingat apa yang katakan Paulus kepada Timoteus? Akan ketemu nanti saatnya, akan jumpa nanti saatnya. Orang hanya mengundang pengkhotbah-pengkhotbah, orang hanya mengundang khotbah-khotbah yang enak untuk didengar dan menina-bobokannya. Jangan beriman seperti itu. Jangan menjadi Kristen seperti itu. Jadilah pengikut Kristus yang selalu membuka hati dan pikiran, dikuasai oleh Roh Allah. Yang terakhir, kamu gak paham, kamu tidak mengerti, tidak mampu menerimanya, jawabannya, tekuklah lututmu. Berdoalah, minta petunjuk Allah akan karya dan rencananya di hidupmu. Maka engkau akan memahami dan memperolehnya di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami teramat percaya Engkau naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Enyahkanlah virus-virus ini. Amin.